Hari itu, 21 Oktober 2019, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edi Prabowo, datang ke Istana Negara menemui Presiden Jokowi. Kedatangan kedua pemimpin Partai Gerindra tersebut merupakan pertanda yang sangat jelas bahwa Partai Gerindra akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Mengingat saat itu merupakan hari-hari menjelang pengumuman Kabinet Pemerintahan Jokowi Jilid 2. Apalagi pada malam sebelumnya, di hadapan para relawan, Jokowi sempat mengungkapkan jika Gerindra bakal bergabung dengan koalisi pemerintahannya. Setelah pertemuan di Istana Negara, Prabowo mengatakan bahwa dirinya dan Partai Gerindra memang telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk memperkuat kabinet, dan keputusan Gerindra adalah siap bila diminta. Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau, dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra. Apabila diminta, kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Secara spesifik, Jokowi meminta Prabowo untuk membantunya di bidang pertahanan, dan Prabowo menyatakan siap bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan. Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi disambut baik oleh masyarakat yang sudah lelah dengan perseteruan politik antara kubu pendukung Jokowi dengan kubu pendukung Prabowo. Karena perseteruan yang telah berlangsung lebih dari 5 tahun dalam 2 kali perhelatan Pilpres itu nyaris memecah belah bangsa. Kesediaan Prabowo untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi dinilai banyak orang sebagai pertanda jiwa besar dan kenegarawanan Prabowo yang mau mengenyampingkan kepentingan pribadi dan kelompok untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan persatuan nasional. Betapa tidak, selama 2 kali perhelatan Pilpres pada 2014 dan 2019, Prabowo dan Jokowi saling berhadapan dalam pertarungan politik yang sangat ketat. Keduanya memiliki pendukung fanatik masing-masing yang tidak henti-hentinya saling menghujat, terutama dalam rentang tahun 2014 hingga 2019 ketika Gerindra masih menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Kondisi politik selama kurun waktu tersebut sangat tidak kondusif, sehingga ketika Jokowi terpilih kembali menjadi presiden untuk periode kedua pada Pilpres 2019, banyak yang mengkhawatirkan bahwa perseteruan antara pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo akan terus berlanjut hingga 5 tahun berikutnya. Bila hal itu terjadi, bangsa ini akan benar-benar terbelah. Menyadari hal itu, Prabowo pun menerima tawaran untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi dan menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Langkah ini diambil Prabowo sebagai upaya rekonsiliasi nasional agar bangsa Indonesia kembali bersatu. Prabowo sangat tidak menghendaki bangsa ini terpecah belah, dan ia tidak mau menjadi bagian dari perpecahan. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo sering mengatakan bahwa untuk membangun bangsa yang besar ini, semua elemen bangsa, terutama putra-putri terbaiknya, harus bersatu saling mendukung, dan lawan politik bukanlah musuh. Itu sebabnya Prabowo dengan sangat ikhlas bersedia bekerja sama dan bekerja bersama dengan mantan rival politiknya untuk kepentingan negara. Bukankah ini merupakan manifestasi dari sikap kenegarawanan Prabowo? Prabowo tidak pernah menyesal dengan keputusannya tersebut. Bahkan dalam berbagai kesempatan pula, Prabowo sering memuji kepemimpinan Jokowi. Pun sebaliknya, Jokowi sering melontarkan pujian untuk Prabowo sebagai salah satu menteri terbaiknya. Jokowi sangat percaya pada Prabowo, bukan hanya untuk bidang pertahanan, tetapi juga bidang-bidang yang lainnya. Prabowo sering dilimpahi tugas dan tanggung jawab di luar bidang pertahanan, sehingga tidak perlu heran jika Jokowi seringkali bertemu dan berdiskusi dengan Prabowo, bahkan lebih sering dibandingkan pertemuannya dengan menteri-menteri lainnya. Jokowi tampak sangat nyaman berdiskusi dengan Prabowo guna mendapatkan masukan-masukannya. Hal ini menandakan bahwa Jokowi sangat membutuhkan Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya. Tanda-tanda tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat jelas pada saat Jokowi mengumumkan dan memperkenalkan secara resmi susunan kabinetnya pada 23 Oktober 2019 di tangga beranda Istana Merdeka. Pada saat Jokowi memperkenalkan menteri-menteri lainnya, Jokowi selalu menjelaskan secara rinci tugas dan tanggung jawab masing-masing menteri.
Tetapi ketika memperkenalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang disebutnya sebagai temannya, Jokowi mengatakan, "Saya tidak perlu menjelaskan tugas-tugas Pak Prabowo, karena beliau lebih tahu dari saya." Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau, saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Ini berarti bahwa bidang pertahanan sebagai salah satu bidang utama negara yang sangat krusial diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Dan Prabowo memegang janjinya untuk bekerja sekeras-kerasnya membantu pemerintahan Jokowi, janji seorang prajurit. Pernah ada yang mengkhawatirkan bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi akan memunculkan fenomena matahari kembar, mengingat ketokohannya masing-masing. Tetapi fenomena tersebut tidak pernah muncul. Karena sebagai prajurit, Prabowo patuh dan setia kepada pimpinan. Prabowo selalu menempatkan diri sebagai menterinya Jokowi dimanapun ia berada. Ia selalu memberikan hormat militer kepada Presiden Jokowi setiap kali berjumpa, layaknya hormat seorang jenderal kepada panglima tertingginya. Sebagai bagian dari pemerintahan, Prabowo sudah melupakan dan membuang jauh-jauh rivalitasnya dengan Jokowi pada 2 kali gelaran Pilpres. Yang ada hanyalah bekerja keras, memperkuat pemerintahan Jokowi dengan senang hati tanpa banyak bicara. Bukankah ini sikap seorang negarawan yang rela mengenyampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan negara dan bangsa? Hubungan antara Jokowi dengan Prabowo adalah hubungan simbiose mutualisme, alias hubungan saling membutuhkan atau saling menguntungkan. Di satu sisi, Jokowi membutuhkan seorang menteri yang sangat menguasai bidang pertahanan, baik pertahanan militer maupun pertahanan atau ketahanan pangan, dan semua itu ada dalam diri Prabowo. Sebagai mantan Danjen Kopassus yang pernah membesarkan dan mengembangkan pasukan elit ini, serta pernah bertugas sebagai Panglima Kostrad, Prabowo tentunya sangat menguasai aspek-aspek pertahanan negara dari segi militer. Lalu sebagai tokoh yang pernah aktif memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, Prabowo dinilai memiliki pengetahuan luas mengenai aspek-aspek ketahanan pangan. Selain membutuhkan Prabowo sebagai pribadi, Jokowi juga membutuhkan Partai Gerindra yang dalam periode pertama kepemimpinannya berdiri di barisan oposisi. Dengan bergabungnya Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi, otomatis membuat pemerintahan Jokowi semakin kuat. Apalagi karena Gerindra saat ini memiliki elektabilitas nomor 2 terbesar setelah PDIP. Di sisi lain, dengan berada di dalam pemerintahan Jokowi, Prabowo bisa ikut menangani langsung berbagai permasalahan bangsa, sehingga jika pada saatnya nanti Prabowo terpilih sebagai Presiden RI pada gelaran Pilpres 2024, ia sudah tahu persis apa saja yang harus ditingkatkan dan diperbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui roda pemerintahannya. Dengan kata lain, bukan hanya Prabowo yang memperoleh nilai lebih dalam keputusannya bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi, tetapi juga pemerintahan Jokowi dan bangsa ini secara keseluruhan. Prabowo Subianto, the man of our time.